Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asifatul Astiko dengan NIM 4522091120. Nah, kali ini kita akan membahas materi baru yaitu terkait tentang variabel penelitian dan instrumen penelitian. Nah, sebelumnya mari kita slide. Oke teman-teman, jadi sebelumnya seperti biasa kita akan memulai dengan pengertian dulu. Jadi apa sih sebenarnya variabel itu? Nah, kalau dari buku saya akan membacakan bahwa di sini variabel itu berasal dari bahasa Inggris. Variabel yang berarti faktor tak tetap atau berubah-ubah. Istilah ini merupakan istilah yang tidak pernah ketinggalan dalam setiap jenis penelitian karena setiap pertanyaan tentang apa yang diteliti, maka jawabannya berkenaan dengan variabel penelitian. Nah, menurutku ini sangat betul karena ketika kita melakukan penelitian atau mengajukan judul pasti yang ditanya variabel apa yang dipakai atau apa variabelnya gitu kan. Nah, jadi variabel itu menurutku dia sesuatu yang hendak diteliti oleh penelitinya. Kemudian lanjut. Di sini secara teoritis variabel dapat didefinisikan sebagai atribut seseorang atau objek yang mempunyai variasi antara satu orang dengan yang lain atau satu objek dengan objek yang lain. Variabel dapat juga merupakan atribut dari bidang keilmuan atau kegiatan tertentu. Nah, seperti yang saya bilang tadi, variabel itu sebagai kayak apa ya? Seperti identitas, seperti pengenal kayak apa yang mau kita teliti seperti itu. Kemudian di sini juga ada dikatakan bahwa variabel itu adalah konstruk, jadi atau sifat yang akan dipelajari. Contohnya tingkat aspirasi, penghasilan dan lain sebagainya. Nah, kalau dalam psikologi biasanya variabel ini variabel psikologi yang ku tahu misal kontrol diri, kemudian harga diri atau harga diri, kemudian ada pola asuh dan masih banyak yang lainnya. Lalu di sini dikatakan variabel itu konstruk atau sifat yang akan dipelajari. Jadi seperti yang saya katakan bahwa variabel ini sebagai hal yang akan peneliti lakukan ke depannya. Jadi hal yang akan peneliti ukur seperti itu. Konstruk artinya dia bersifat membangun ya. Nah, variabel ini namanya saja variabel ya pasti bervariasi dan banyak begitu. Kemudian variabel dapat dijelaskan sebagai ciri atau aspek dari fakta sosial yang dapat dibuat bervariasi. Dan kata lain, variabel adalah fakta sosial yang memiliki nilai lebih dari satu. Variabel adalah suatu konsep, kan, tetapi perlu diingat bahwa tidak semua konsep dapat dinyatakan sebagai variabel. Variabel adalah suatu konsep yang dapat mewujud ke dalam dua atau lebih dari dua kesatuan variasi, hitungan atau ukuran. Kursi misalnya adalah suatu konsep tetapi bukan variabel. Di sini dikatakan variabel adalah suatu konsep, akan tetapi perlu diingat bahwa tidak semua konsep dapat dinyatakan sebagai variabel. Jadi misal di sini contohnya, sosialisasi itu bukan variabel tapi dia konsep. Terus kemudian ego itu dia konsep, bukan sosialisasi. Tapi ketika dikonversi menjadi satu kesatuan, misal dijadikan intensitas sosialisasi dan ketahanan ego, hal ini dapat disebut variabel gitu. Nah, tapi untuk tidak kalau menurutku supaya tidak membingungkan dan menurut pemahamanku sendiri, kalau variabel itu ya objek menjadi apa yang menjadi fokus peneliti. Jadi objek yang diteliti oleh penelitinya, seperti itu singkatnya. Kemudian kita akan lanjut ke macam-macam variabel penelitian. Yang pertama, ada macam variabel penelitian menurut jenis penelitiannya atau pengolahan datanya. Nah, di sini ada dibedakan menjadi dua, variabel kualitatif dan variabel kuantitatif. Nah,
variabel kuantitatif itu variabel-variabel yang bisa diukur dengan angka. Misalnya luas kota, kemudian umur, penghasilan, terus kemakmuran, penghasilan, terus dan sebagainya. Terus kalau variabel kualitatif itu variabel-variabel yang sulit diukur menggunakan angka. Misal kemakmuran, bagaimana kita bisa mengukur kemakmuran itu dengan angka gitu kan? Seperti kita mengukur misal gaji guru, atau misal umur lah. Misal umurku 21 tahun, kemakmuranku berapa? Kan tidak ada yang tahu. Jadi itu tadi bedanya kuali dan kuanti. Kalau kuali dia lebih ke tidak bisa diukur menggunakan angka, sedangkan kuanti dia menggunakan angka-angka. Kemudian variabel kuantitatif di sini diklasifikasikan menjadi dua kelompok, yaitu variabel diskrit dan variabel kontinu. Variabel diskrit disebut variabel nominal atau variabel kategori karena hanya dapat dikategorikan menjadi ya atau tidak. Oh, jadi variabel diskrit ini hanya bisa mengukur menggunakan dua kutub, misal ya atau tidak, jadi atau tidak, jadi atau batal, seperti itu. Jadi kemudian di sini angka-angka digunakan dalam variabel diskrit untuk menghitung banyaknya pria, banyaknya yang hadir dan sebagainya, maka angka dinyatakan sebagai frekuensi. Kemudian yang kedua ada variabel kontinum. Di sini dibagi menjadi 3 variabel kecil, ada ordinal, interval, dan rasio. Saya seperti pernah mendengar ini ketika semester 2. Kalau variabel ordinal itu dia variabel yang menunjukkan tingkatan-tingkatan. Kemudian kalau variabel interval itu dia yang mempunyai jarak atau interval yang sama di setiap variabelnya. Kemudian kalau variabel rasio yaitu variabel perbandingan. Misal kalau variabel ordinal itu panjang atau kurang panjang, pendek. Contohnya Ani terpandai, Siti pandai, Nunu tidak pandai. Oh, jadi dia ada tingkatannya. Misal gaji guru 1 2 juta, gaji guru yang kedua ini 3 juta, gaji guru keempat 4 juta. Seperti itu, dia ada tingkatan. Kemudian kalau interval dia ada jarak dibanding dengan variabel lain. Misal di sini jarak Semarang Magelang itu 70 km, sedangkan Magelang Jogja 101. Maka selisih jarak Semarang dari Jogja yaitu 31. Oh, jadi variabel interval ini jarak yang hasil jaraknya itu jelas dan tetap. Kayak tadi misal dari kota A ke kota B itu 70, kemudian kota C ke kota D itu 101. Nah, jarak kota A sampai kota D selisih kota A sama kota D itu 31, karena 101 dikurang 70 karena hasilnya pasti. Kemudian kalau untuk rasio dia perbandingan. Misal umur saya 35 dan umurnya Ara misal 70. Nah, berarti umurku itu 2 kali umurnya Ara. Seperti itu kalau rasio. Kemudian ada macam-macam variabel menurut hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lain. Pertama ada variabel independen. Nah, seperti yang sudah saya pelajari kemarin, bahwa kalau variabel independen itu variabel bebas, kemudian dia variabel yang mempengaruhi atau menjadi penyebabnya. Nah, variabel independen ini bisa lebih dari satu karena dia variabel yang bisa dimanipulasi, seperti itu. Kemudian yang kedua ada variabel dependen. Variabel dependen itu variabel terikat yang dia tidak bisa, namanya saja terikat berarti dia sulit untuk diotak-atik dan hanya bisa satu saja. Hanya bisa satu variabel saja. Kemudian
Yang ketiga ada variabel moderator. Di sini variabel yang mempengaruhi, memperkuat dan memperlemah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Jadi dia memperkuat dan memperlemah. Variabel ini juga disebut variabel independen kedua. Jadi dia hampir sama dengan variabel independen karena sama-sama mempengaruhi. Kemudian yang keempat ada variabel intervening. Intervening adalah variabel secara teoritis mempengaruhi hubungan antara variabel independen dan dependen, menjadi hubungan yang tidak langsung dan tidak dapat diamati atau diukur. Jadi variabel intervening ini dia di tengah-tengah. Kalau hasil dari yang apa yang saya pahami, kalau variabel intervening ini yang di tengah-tengah, dia yang dikatakan bahwa variabel independen tidak langsung mempengaruhi dependen, tapi ada variabel intervening ini di tengah-tengahnya, seperti itu. Kemudian yang terakhir ada variabel kontrol. Menurut pemahamanku, kalau variabel kontrol itu variabel yang tidak diberikan pengaruh, seperti itu, atau variabel yang sifatnya itu tetap. Misal di dalam suatu kelas yang pertama ini ada kelompok yang diberikan perlakuan yang berbeda. Misalnya dikasih AC, saat membaca dikasih AC, kemudian dikasih makanan, minuman, dan lain sebagainya. Sedangkan kelompok yang sebelahnya sini dia suhunya tetap, kemudian tidak dikasih apapun. Nah, ini saat memulai pretest. Kemudian saat post-test, yang kelompok satunya ini salah. Nah, kemudian yang terakhir ada variabel kontrol. Di sini variabel kontrol itu variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan. Jadi seperti yang saya baca kemarin, kalau variabel kontrol itu variabel yang dari awal sampai akhir, dari pretest sampai post-test itu perlakuannya sama, tidak ada yang berubah. Beda dengan variabel yang misal kelompok yang diberikan eksperimen. Jadi dia diberikan perlakuan khusus, sementara variabel konstan dia tidak diberikan perlakuan khusus. Jadi dari awal sampai akhir perlakuannya tetap sama. Itu kenapa disebut variabel kontrol ataupun variabel konstan. Kemudian ada macam variabel ditinjau dari sifatnya. Ada variabel statis dan dinamis. Kalau seperti namanya saja, statis dan dinamis, teman-teman. Kalau statis berarti agak sulit berubah-ubah, kalau dinamis lebih mudah berubah-ubahnya atau dapat diubah. Nah, di sini dikatakan variabel yang tidak dapat diubah keberadaannya. Misalnya jenis kelamin, status sosial. Variabel atau yang biasa disebut variabel tidak berdaya. Jadi tidak bisa diubah keberadaannya karena jenis kelamin ya pasti dua, perempuan sama laki-laki. Status sosial misal kaya, miskin, menengah, atas gitu. Sedangkan variabel dinamis di sini variabel yang dapat diubah keberadaannya berupa pengubahan, peningkatan ataupun penurunan. Contohnya variabel dinamis adalah kedisiplinan. Nah, kedisiplinan di sini bisa berubah-ubah, bisa naik turun kedisiplinannya seseorang ataupun motivasinya seseorang, bisa tinggi, bisa rendah. Sedangkan kalau variabel yang statis tadi tidak ada pengukuran kayak ataupun naik turunnya ataupun bisa diubahnya, kan tidak bisa diubah. Karena misal jenis kelamin laki-laki perempuan, apa yang bisa diubah, kan tidak ada. Sedangkan variabel dinamis dia lebih mudah diubah atau lebih mudah ada kayak peningkatan dan penurunan, seperti itu. Kemudian ada pengukuran variabel. Di sini ada menggunakan skala nominal. Skala nominal itu terdiri dari anggota-anggota yang mempunyai kesamaan tiap anggotanya dan memiliki perbedaan dari anggota himpunan yang lain. Jadi misal jenis kelamin dapat dibedakan menjadi laki-laki, perempuan, kemudian pekerjaan, ada guru, kemudian ada dokter, polisi, dan lain sebagainya. Kemudian ada golongan darah, itu dapat kayak A, B, A, O, seperti itu. Kemudian skala nominal variasinya tidak menunjukkan perurutan atau kesinambungan. Jadi variabel nominal dia tidak ada urutannya. Misal kayak pekerjaan, guru, kemudian polisi, kan tidak ada urutannya, guru nomor 1, polisi nomor 2, dan lain sebagainya. Jadi dia bersifat acak seperti itu dan tidak tetap. Kemudian ada
skala ordinal. Skala ordinal di sini dia menggunakan tingkatan-tingkatan. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya terkait variabel ordinal, di sini ada skala ordinal. Berarti misal tingkatan tentang gaji guru. Guru A 1 juta, guru B 2 juta, berarti dia ada tingkatan. Atau misal seperti sekolah SD, SMP, SMA gitu kan, ada tingkatan pendidikannya. Kemudian yang ketiga ada skala interval. Di sini skala interval itu batas variasi nilai satu dengan yang lain jelas, sehingga jarak atau intervalnya dapat dibandingkan. Oh, di sini jelas. Di sini contohnya seperti suhu. Misal sebagai skala interval suhu 360 derajat jelas lebih panas toh daripada suhu 240 derajat. Tapi tidak bisa dikatakan bahwa suhu 360 derajat itu 1,5 kali lebih panas daripada suhu 240 derajat. Alasannya karena skala 0 derajat itu belum tentu atau tidak absolut, atau suhu 0 derajat tidak berarti tidak ada suhu temperatur sama sekali. Jadi dia sebenarnya jaraknya jelas. Perbedaannya misal kayak tadi toh suhu 360 derajat jelas pasti lebih panas daripada yang 240. Tapi tidak bisa dikatakan bahwa 360 derajat ini 1,5 kalinya 240 derajat, karena ketika suhu 0 derajat itu tidak bisa dikatakan bahwa itu tidak ada temperatur sama sekali atau tidak ada panas sama sekali, seperti itu. Kemudian yang terakhir ada skala rasio atau skala perbandingan. Di sini tadi seperti saya katakan, di skala rasio ini lebih jelas, lebih akurat, dan pokoknya lebih jelas. Kayak perbedaan umur tadi yang sudah saya jelaskan, misal saya 35, Ara 70. Nah, umurku jelas 2 kali lipatnya umurnya Ara, karena 35 kali 2 kan 70, seperti itu. Nah, ternyata kita sudah selesai membahas tentang variabel, teman-teman. Selanjutnya kita akan membahas tentang instrumen penelitian. Oke teman-teman, sekarang kita akan membahas tentang instrumen penelitian. Jadi ketika mendengar kata instrumen itu yang ada di pikiranku alat ataupun Google Form, seperti itu yang terlintas ketika mendengar kata instrumen penelitian. Tapi kita baca dulu di buku apa pengertian instrumen penelitian. Kalau di buku dikatakan bahwa instrumen penelitian adalah semua alat yang digunakan untuk mengumpulkan, memeriksa, dan menyelidiki suatu masalah. Instrumen penelitian dapat diartikan sebagai alat untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data-data secara sistematis serta objektif dengan tujuan memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis. Nah, seperti yang saya katakan bahwa instrumen penelitian itu alat yang digunakan untuk memeriksa tadi, menganalisis, kemudian melihat apa yang ingin diteliti, seperti itu. Lanjut, di sini menurut Ibnu Hajar juga bahwa instrumen itu alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan informasi kuantitatif tentang variasi karakteristik variabel secara objektif. Jadi ketika kita melakukan penelitian kan ada tadi variabelnya. Nah, bagaimana cara kita mengukur variabel itu? Ya, kita menggunakan instrumen penelitian. Nah, makanya instrumen penelitian disebut alat ukur untuk melakukan penelitian. Nah, instrumen penelitian ini juga sangat penting, atau pemilihan instrumen penelitian ini sangat penting karena penelitian kuanti dan kuali pasti beda instrumen penelitiannya. Jadi kita harus objektif dalam memilih dan harus memilih instrumen yang tepat berdasarkan variabel maupun penelitian yang kita lakukan. Kemudian jika dalam penelitian kualitatif, instrumen penelitian adalah penelitinya sendiri. Dalam penelitian kuanti, instrumen harus dibuat menjadi perangkat yang independen dari peneliti. Oh, di sini kuali dikatakan instrumennya adalah penelitinya sendiri. Jadi, kalau menurut kesimpulan saya, instrumen penelitian, kenapa disebut di kuali itu instrumen penelitiannya adalah penelitinya sendiri? Karena di kuali kan pasti kita melakukan wawancara. Nah, wawancara itu pasti bagaimana
atau sebaik apa sih kita dalam melakukan wawancara itu kepada narasumber. Nah, makanya itu kenapa dikatakan instrumennya adalah diri kita sendiri. Sedangkan di kuanti, instrumen penelitiannya itu ya itu tadi ya, alat ukurnya seperti Google Form, angket gitu. Nah, kalau di kuanti di sini ada dua, ada tes sama non tes. Kalau di tes itu dia biasa ada soal-soal, kemudian kalau di non tes dia observasi, interview, seperti itu. Nah, dikatakan juga bahwa kualitas data penelitian itu berdasarkan instrumen penelitiannya atau ketepatan instrumen penelitiannya. Semakin tepat instrumen yang dipilih, maka penelitiannya akan semakin bagus ataupun baik, seperti itu teman-teman. Di sini ada dua kategori instrumen yang digunakan dalam penelitian, yaitu instrumen digunakan untuk memperoleh informasi atau data tentang keadaan objek atau proses yang diteliti. Di sini yang kedua instrumen digunakan untuk mengontrol objek. Dan di sini yang pertama untuk memperoleh informasi, yang kedua untuk mengontrol objek atau informasi yang diteliti. Kemudian ada langkah-langkah teman-teman dalam menyusun instrumen penelitian. Jadi ketika kita sudah menentukan instrumen penelitian apa yang kita gunakan, selanjutnya kita akan menyusun langkah-langkah membuat instrumen penelitian tersebut. Karena tidak bisa kita asal langsung membuatnya saja tanpa memperhatikan dimensi ataupun variabel-variabelnya. Jadi yang pertama kita mengidentifikasi variabel-variabel yang diteliti. Nah, tadi kita sudah membahas tentang variabel penelitian. Ketika kita sudah menentukan variabel penelitian, maka kita menentukan mengidentifikasi ataupun biasa mencari dimensi-dimensi dari variabelnya. Misal variabel kelekatan. Nah, kita cari dimensi-dimensi dari variabel kelekatan itu apa saja. Kemudian langkah yang kedua menjabarkan variabel menjadi dimensi-dimensi. Yang ketiga mencari indikator dari setiap dimensi. Nah, biasa dimensi itu ada beberapa. Nah, dari dimensi kita mencari indikator dari dimensinya itu apa. Indikator misal kelekatan, ada kelekatan dengan orang tua, kelekatan dengan teman sebaya. Nah, kelekatan dengan orang tua itu indikatornya apa saja. Misal sering ngobrol dengan orang tua, seperti itu teman-teman. Kemudian yang keempat mendeskripsikan kisi-kisi instrumen. Yang kelima merumuskan item-item pertanyaan atau pernyataan instrumen. Nah, di sini setelah ada indikator, biasa kita membuat item-item dari indikator tersebut, dari indikator dan dimensi. Misal ada dimensi satu yang tadi kelekatan ada kelekatan dengan orang tua. Nah, di situ kita cari indikatornya. Berdasarkan indikator tadi, kita membuat item-item pernyataan ataupun pertanyaan yang berkaitan dengan indikator dan dimensi. Kemudian ada petunjuk pengisian instrumen. Nah, dalam instrumen penelitian, contohnya Google Form, itu biasa ada sebelum ada di halaman pertama kayak cara mengisinya. Misal memilih ada sangat setuju itu 5, kemudian setuju 4 dan lain sebagainya. Ketika teman-teman lebih mendekati atau sangat sesuai, itu mengisi yang nomor 5 dan seterusnya, seperti itu. Lalu ada validitas dan reliabilitas instrumen. Di sini kayak ini sudah sangat sering saya dengar variabel tentang reliabilitas dan validitas. Nah, kalau valid itu seberapa akurat alat ukur itu dalam mengukur apa yang diukur. Sedangkan reliable seberapa konsisten alat itu dalam mengukur apa yang diukur, begitu. Nah, kemudian di sini di buku dikatakan terkait uji validitas, menurut Sugiono, uji validitas adalah suatu langkah pengujian yang dilakukan terhadap isi konten dari suatu instrumen dengan tujuan untuk mengukur ketepatan instrumen yang digunakan dalam suatu penelitian. Nah, biasa kita juga melakukan uji validitas untuk mengetahui seberapa valid atau seberapa tepat
alat ukur itu dapat mengukur apa yang diukur, variabel yang diukur, seperti itu. Kemudian kita juga melakukan uji reliabilitas untuk melihat seberapa konsisten alat ukur ini digunakan gitu. Ketika alat ukur itu dilakukan secara berulang, apakah alat ukur itu tidak berubah nilai reliabelnya ataupun tidak jauh beda, seperti itu. Ketika alat ukur tersebut atau instrumen penelitiannya itu nilai reliabelnya berubah-ubah, maka tidak bisa dikatakan alat tersebut reliabel. Kemudian ada pengujian validitas instrumen di sini ya. Nah, di sini semester sebelumnya saya sudah melakukan seperti yang ada di buku ini, dan masih saya ingat bahwa uji validitas konstruk itu kita mencari orang yang berpengalaman, misal dosen, misal kita melakukan penelitian psikologi dan kita mencari dosen psikologi untuk menilai item-item kita, apakah item kita lolos sesuai gitu ataupun tidak. Nah, biasa ada 3 kolom penilaian kalau tidak salah EGT. Kemudian di validitas konstruk ini juga orang yang menilai itu harus ganjil, tidak bisa genap, karena kalau genap ketika ada satu pernyataan di situ orang yang pertama mengatakan ya, maksudnya orang pertama mengatakan bahwa item kita bagus, kemudian orang kedua mengatakan item kita tidak bagus, kita tidak bisa memilih karena satu sama, sehingga kita butuh yang ganjil. Nah, di sini setelah melakukan pengujian konstruk dengan ahli, maka diteruskan dengan uji coba instrumen. Nah, kita di sini melakukan analisis faktor, yaitu mengkorelasikan antar skor item instrumen. Kemudian yang kedua ada pengujian validitas isi. Validitas isi atau konten ini biasa terkait isi-isi atau item-item pernyataan kita, apakah biasa membandingkan dengan instrumen dengan bunyi instrumen item-item kita dengan instrumen item di instrumen lain, seperti itu. Jadi instrumen kita misal A dibandingkan dengan instrumen B yang variabelnya sama, gitu kan. Kemudian untuk instrumen yang berbentuk tes, maka pengujian validitas isi dapat dilakukan dengan membandingkan antar isi instrumen. Nah, di sini pengujian validitas isi di sini dilihat seberapa sesuaikah isi atau item-item yang dibuat oleh peneliti dengan dimensi-dimensinya, dengan materinya, seperti itu. Misal kita akan meneliti tentang mata pelajaran di sekolah. Nah, variabel ya, kemudian isi item-item kita apakah sesuai dengan materi-materi yang diajarkan di bangku misal bangku SMA ataupun SMP, seperti itu. Kemudian yang terakhir ada pengujian validitas eksternal. Di sini adalah membandingkan untuk mencari kesamaan antara kriteria yang ada pada instrumen dengan fakta-fakta empiris yang terjadi di lapangan. Nah, jadi kita tadi membuat kisi-kisi atau kriteria instrumennya itu seperti apa. Nah, ini di pengujian validitas eksternal dilihat seberapa berkorelasi ini kriteria-kriteria yang kita buat dengan kenyataan yang di lapangan. Nah, semakin bagus, semakin sesuai kriteria-kriteria instrumen yang kita buat dengan kenyataan di lapangan, maka semakin bagus instrumen tersebut, gitu. Nah, ternyata kita sudah selesai membahas materi terkait instrumen penelitian, teman-teman. Jadi tadi kita membahas tentang validitas, reliabilitas, kemudian tentang pengujian konstruk, validitas isi, dan validitas eksternal. Nah, untuk itu sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada salah mohon dimaafkan.